Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fuad Ibrahim dari mahasiswa Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Malang dengan nomor NPM 2180 101 2063. Ingin menjelaskan tentang mata kuliah dari program studi kami, yaitu Statistik Penelitian dengan judul Uji Asumsi Klasik dan Uji Linearitas. Dengan dosen pengampunya yaitu Bapak Indra Mustafa MPDI. Untuk pemateri kita kali ini yaitu ada Laili Yatur Rahmah, Lydia Sandi Kartika, Fuad Ibrahim, Khairun Nisa, dan yang terakhir yaitu Lailatul Maghfirah. Oke, untuk pemateri yang pertama yaitu dari saya sendiri menjelaskan tentang uji asumsi klasik. Apa sih itu uji asumsi klasik? Yaitu adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linear berganda yang berbasis ordinary least square, bisa disingkat dengan OLS. Uji asumsi klasik juga tidak perlu dilakukan untuk analisis regresi linear yang bertujuan untuk menghitung nilai pada variabel tertentu. Untuk apa sih uji asumsi klasik ini? Yaitu untuk memberikan kepastian bahwa persamaan regresi yang didapatkan memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak bias, dan konsisten. Perlu kita ketahui terdapat kemungkinan data aktual tidak memenuhi semua asumsi klasik. Lanjut, uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolinaritas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. Namun, kelompok kami hanya sebatas uji kolineritas dan uji heteroskedastisitas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bisa dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya yaitu Lydia Sandi Kartika. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Lydia Sandi Kartika ingin melanjutkan materi kami tentang uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Uji heteroskedastisitas, deteksi heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan metode scatter plot dengan memplotkan nilai Z, P, RED atau nilai prediksi dengan RESID atau nilai residualnya. Model yang baik didapatkan jika tidak terdapat pola tertentu pada grafik, seperti pengumpulan di tengah, menyempit kemudian melebar, atau sebaliknya, melebar kemudian menyempit. Uji statistik yang dapat digunakan adalah uji Gleiser, uji Part, atau uji White. Uji heteroskedastisitas, model regresi yang baik atau yang memenuhi persyaratan adalah di mana terdapat kesamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain, tetap atau bisa dikatakan yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas, uji statistik yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas, yaitu Spearman, uji Gleiser, uji Part, dan melihat pola grafik plot. Pada pembahasan ini akan dilakukan uji heteroskedastisitas dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel dengan residualnya SRESID. Lanjut mengenai dasar analisis, yang pertama ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur atau bergelombang, melebar kemudian menyempit, maka mengindikasikannya telah terjadi heteroskedastisitas. Yang kedua, jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Lanjut mengenai uji heteroskedastisitas. Yang pertama, buka file yang akan dianalisis. Yang kedua, menu analyze.
lanjut regression, yang kemudian linear, lalu akan tampak di layar Windows linear regression. Yang ketiga, pada kotak dependent isikan variabel income. Yang keempat, pada kotak independen isikan variabel usia, pengalaman kerja, dan jenis kelamin. Yang kelima, pada kotak method pilih enter. Yang keenam, untuk menampilkan grafik scatter plot, pilih statistik. Di layar akan muncul tampilan linear regression plot sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa, NPM 218010120064. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari materi sebelumnya, yaitu tentang uji heteroskedastisitas. Jadi di sini saya akan menguji suatu data yang saya punya ini, apakah di dalamnya terdapat heteroskedastisitas ataukah tidak. Dari data ini, X1-nya sama dengan ekonomi, X2-nya sama dengan keharmonisan, dan Y-nya sama dengan prestasi. Di sini saya memiliki 28 sampel. Dari data ini kita langsung saja copy. Oke, setelah sudah di copy, kita langsung ke SPSS-nya. Oke. Nah, di SPSS sendiri mempunyai dua slide, yaitu ada data view dan ada variable view. Sebelumnya saya tadi sudah menyeting untuk variable view-nya seperti ini. Untuk namanya ada X1, ada X2, dan ada Y. Jadi X1-nya itu dilabeli dengan ekonomi, X2-nya dilabeli dengan keharmonisan, dan Y-nya dilabeli dengan prestasi. Setelah sudah disetting seperti ini, kita langsung ke data view. Di data view ini kita langsung paste saja data yang sudah kita copy dari Excel tadi. Langsung kita paste. Oke, setelah sudah muncul seperti ini, kita langsung saja mempraktekkan. Setelah muncul seperti ini, kita langsung saja menguji apakah data ini terdapat heteroskedastisitas ataukah tidak, seperti yang sudah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya, yaitu kita langsung saja buka menu analyze, pilih regression, pilih linear. Setelah seperti ini, untuk variabel dependentnya kita isikan variabel Y. Langsung centang. Untuk independennya kita isikan dengan X1, dan kita isikan juga dengan X2. Nah, seperti ini. Jadi kenapa Y-nya kita isi dependent? Karena seperti yang sudah kita pelajari, bahwa dependent adalah variabel yang bisa terpengaruhi oleh variabel lainnya. Sedangkan prestasi atau X tadi adalah sama dengan prestasi si anak. Jadi prestasi ini dapat dipengaruhi oleh ekonomi dan keharmonisan orang tuanya. Seperti yang diketahui juga bahwa dependen adalah variabel yang dapat mempengaruhi variabel lainnya. Setelah sudah, kita pilih plots. Nah, untuk variabel Y-nya kita isi as resid atau nilai residualnya. Oke. Untuk variabel X-nya kita isi z-pred atau nilai prediksinya. Nah, setelah sudah seperti ini, kita abaikan saja ini. Kita langsung pencet saja continue. Jika sudah seperti ini, kita langsung ke OK. Lalu tunggu. Nah, dia akan muncul hasilnya.
masih proses ya. Nah, oke. Jadi di sini dari hasilnya itu bisa dilihat di bagian output. Nah, di sini banyak sekali tabel-tabelnya, tapi kita abaikan saja karena kita akan fokus dengan grafik scatter plot, karena kita mengujinya dengan grafik scatter plot. Kita scroll saja ke bawah sampai, nah ini dia. Oke, dari grafik scatter plot ini terdapat titik-titik di dalamnya, yang mana titik-titik ini menyebar, tidak saling berdempetan, dan menyebarnya secara rata ya. Jadi dari titik-titik ini dapat diambil kesimpulan atau dapat dipahami bahwa data yang sudah kita uji tadi tidak terdapat heteroskedastisitas. Kenapa seperti itu? Karena seperti yang sudah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya, ini ya. Oke. Model yang baik didapatkan jika tidak terdapat pola tertentu pada grafik. Ini maksudnya grafik scatter plot ya. Seperti mengumpul di tengah, menyempit, kemudian melebar, atau sebaliknya. Dari melebar kemudian menyempit. Nah, dari sini bisa dipahami bahwa suatu data itu tidak terdapat suatu data itu tidak terjadi heteroskedastisitas apabila titik-titiknya itu, titik-titik dari grafik scatter plot yang dihasilkan itu titik-titiknya tidak mengumpul di tengah, tidak menyempit ataupun melebar. Maksudnya dari menyempit kemudian melebar, atau sebaliknya dari melebar kemudian menyempit. Nah, dari pengertian itu tadi bisa dilihat bahwa titik-titik dari grafik scatter plot ini mereka tidak saling bersempit, tidak menyempit terus kemudian melebar, atau dari melebar kemudian menyempit. Jadi di sini bisa dilihat bahwa titik-titiknya itu menyebar secara rata. Jadi kesimpulannya, pada data yang sudah kita uji tadi tidak terdapat heteroskedastisitas. Cukup sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh pemateri keempat. Uji linearitas. Uji linearitas yang bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel independen dan dependen, bebas dan terikat, yang mempunyai hubungan linear atau tidak secara signifikan. Uji linearitas pada SPSS dengan menggunakan tes for linearity pada taraf signifikansi kurang dari 0,05. Dasar uji linearitas. Yang pertama, jika nilai pada baris linearity signifikansi kurang dari 0,5, maka bersifat linier, sehingga dapat disimpulkan dari data tersebut memenuhi syarat linearitas. Namun yang kedua, jika nilai pada baris linearity signifikansi di atas 0,05 atau lebih dari 0,05, maka tidak linier, sehingga dapat disimpulkan tidak memenuhi syarat linearitas. Selanjutnya, uji linearitas ini selanjutnya buka file yang akan dianalisis berdasarkan topik yang kalian telah tetapkan sebelumnya. Kemudian kalian masuk menu analis, kemudian ada pilihan compare means, kemudian means, kemudian ada tampak di layar Windows means. Dan selanjutnya pada kotak dependent list atau variabel terikat, isikan variabel Y rata-rata yang menjadi variabel dependent ini. Selanjutnya, pada kotak independent list, isikan variabel
X1 gunakan rata-ratanya, dan kalau variabelnya lebih dari 2, maka disesuaikan, masukkan semua variabel rata-rata ini, X1, X2, dan seterusnya. Kalau sampai X6 atau X7, berarti rata-ratanya sampai X6 atau X7 itu. Selanjutnya, pilih option sehingga muncul kotak dialog means option. Pada bagian sel statistik, masukkan mean, number of cases, dan standard deviation. Kemudian centang test for linearity. Jangan lupa itu centang test for linearity harus dilakukan. Kemudian continue, dan yang terakhir klik OK. Di sini saya akan memberikan tutorial uji linearitas. Langkah pertama yaitu kita buka file yang akan kita uji, lalu pilih menu analis, pilih compare mean, lalu mean. Nah, untuk dependent list-nya kita letakkan Y, dan independent list kita letakkan X1 dan X2-nya. Setelah itu kita masuk ke menu option, checklist bagian test for linearity karena kita akan menguji linearitasnya, lalu pilih continue, langsung pilih OK. Kita tunggu. Nah, nanti akan muncul tabel seperti ini, ada report, ANOVA table, dan yang lainnya. Kita berfokus kepada ANOVA table. ANOVA table yang pertama yaitu hubungan antara X1 terhadap Y, dan yang kedua ada hubungan X2 terhadap Y. Dasar pengambilan keputusan jika nilai pada baris linearity signifikasi lebih besar dari 0,05, maka bersifat linear sehingga dapat disimpulkan memenuhi syarat linearitas. Jika nilai pada baris linearity signifikasinya kurang dari 0,05, maka tidak linear atau tidak memenuhi syarat linearitas. Kita kembali ke tabelnya. Nah, yang pertama bisa dilihat di deviation from linearity, signifikasinya 0,526, yang dimana hubungan X1 terhadap Y memenuhi syarat linearitas. Lalu yang kedua signifikasinya 0,532, berarti semuanya memenuhi syarat linearitas. Cukup sekian penjelasan dari kami. Ya, cukup sekian dari kelompok kami. Semoga dapat diambil manfaatnya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam video kita, kurang jelasnya atau kurang bagus dalam videonya, kita mohon maaf. Bagi yang masih belum paham atau kurang jelas dengan penjelasan kita, bisa ditanyakan kepada kita. Oke, saya akhiri. Thank you for watching, and wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.